SPG Angkatan 3 jurusan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor UKG 2015063917. Berikut video pembelajaran saya. Belajar yaitu tentang sejarah. Tapi sebelumnya Ibu melakukan absen dulu ya. Abdul Syukur ada? Sakit. Adelia Putri? Aldiansa? Aldi? Gita? Ali Solahuddin? Hamidah? Julaika? Julia? M. Mukhtaruddin? M. Robi? Mega Tresna? Widi Mulia Saputra? Sur Asia? Rahayu Nur Khalifah? Rebdi? Resti? Restiani? Restu? Rizka Damayanti? Ismayanti? Salwa? Selva? Sipa ND? Siti Nurmalila? Siti Nurmalimah? Siti Ratnasari? Siti Gustiawati? Siti Khairia? Yoyo Tiado. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar sejarah. Di sini kita akan mempelajari yaitu tentang kehidupan manusia praaksara di Indonesia. Tapi sebelumnya masih ingat tentang materi minggu kemarin? Masih. Tentang apa? Manusia purba. Nah, di sini kita akan membahas yaitu tujuan pembelajaran kita. Kalian mampu mengidentifikasikan hasil-hasil pada masa kehidupan praaksara. Selanjutnya kalian mampu menganalisis gambaran umum tentang kehidupan manusia praaksara dan mencorak kehidupan sosial ekonomi pada masa praaksara. Oke. Di sini kita membahas tentang materi kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Tapi sebelumnya, kalian tahu apa itu praaksara? Sebelum adanya tulisan. Tahu seperti apa kehidupan masyarakat pada masa praaksara? Kehidupannya. Ada gambaran tentang kehidupan manusia praaksara? Apa kira-kira? Berbaur dengan alam. Selain berbaur dengan alam, apa lagi kira-kira? Tidak ada bensin. Selain itu, kira-kira seperti apa kondisi alamnya? Masih terjaga. Terus masih hutan belantara.
manusia, masyarakat atau masyarakat. Pada masyarakat Indonesia, khususnya pada masa purba, mereka itu hidup yang sudah kalian tadi jelasin, yaitu hidup tanpa tulisan. Kalian bisa membayangkan bagaimana kita hidup di zaman itu? Bisa, tidak mengenal tulisan. Selain tidak bisa mengenal tulisan, juga tidak mengenal yang namanya teknologi. Namun, teknologi pada saat itu atau pada masa itu sudah ada, yaitu beberapa teknologi atau hasil teknologi. Di antaranya, teknologi pada zaman itu disebut teknologi apa? Atau kebudayaan, ya? Atau kebudayaan apa? Yaitu membuat gambar dari batu. Selain membuat gambar dari batu, membuat rumah dari rumahnya masih dari batu, yaitu selain itu sudah menyalakan api dengan menggunakan batu. Nah, di sini kita akan bahas tentang kebudayaan dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, khususnya pada masa prasejarah. Kira-kira zaman yang pertama yang dialami oleh masyarakat praaksara zaman apa? Disebutnya zaman apa? Zaman di sini terlihat jelas? Terlihat jelas? Nah, di sini kebudayaan Paleolitikum artinya masyarakat Indonesia yang pertama yaitu mengalami zaman mengalami zaman Paleolitikum. Apa itu Paleolitikum? Di sini Paleolitikum adalah zaman di mana adalah zaman yang pertama yang dialami oleh masa bisa dibaca? Nah, di sini kebudayaan tertua di muka bumi ini yaitu lahir pada zaman batu atau zaman Paleolitikum. Paleolitikum itu adalah zaman batu masih tua atau batunya itu masih besar, ya, batunya masih besar, besar. Adapun kebudayaan pada zaman Paleolitikum diantaranya ada kebudayaan Pacitan. Kenapa disebut kebudayaan Pacitan? Karena yang dihasilkan adalah kapal pengibar dan kapal peringas. Ya, karena kebudayaan yang dihasilkan yaitu berupa kakak ditemukan di daerah Pacitan berupa tampak logam dan tampak peringas. Yang kedua, pada masa Paleolitikum yaitu ada kebudayaan Andong. Kenapa disebut kebudayaan Andong? Karena kita telah hidup kurang mengandung urusan karena peralatan yang dihasilkan berupa kampak, berupa tulang dan tombak yang itu ditemukannya di daerah Ngandong. Jadi kebudayaan Paleolitikum atau zaman Paleolitikum terdiri dari dua kebudayaan. Pertama kebudayaan Pacitan, selanjutnya yaitu kebudayaan Andong. Kenapa disebut Pacitan? Karena ditemukannya di daerah Pacitan dan di daerah Andong. Selanjutnya, setelah mengalami zaman Paleolitikum, masyarakat Indonesia yaitu mengalami zaman
sudah berkembang dari zaman Paleolitik. Apa aja hasil kebudayaan Neolitikum? Penyalaan, pakaian, gerabah, kapal persegi, kapal layang, perhiasan, anak-anak, perdagangan, kepercayaan kuno. Nah, ini ada persamaan nggak dengan zaman Paleolitikum? Ada yang sama nggak budaya Paleolitikum dengan budaya Neolitikum? Apa? Kampak persegi dan kampak yang dibuat dari batu. Gambar di situ menunjukkan yaitu gambar kampak yang dari batu. Alat bahannya dari batu, tapi batunya sudah agak halus, sudah agak bagus dibanding dengan zaman Paleolitikum. Adapun hasil-hasil kebudayaannya sebagai ini. Ini zaman yang kedua. Selanjutnya yaitu zaman yang ketiga. Apa kira-kira? Hah? Zaman Mesolitikum, yaitu sama dikenal dengan zaman antara zaman Paleolitikum dengan zaman Neolitikum. Tetapi Mesolitikum ini batunya juga sudah sedikit halus, sudah sedikit bagus dibanding dengan zaman-zaman sebelumnya. Nah, ini adapun hasil kebudayaannya seperti slop, supi, Panah, barang-barang yang terbuat dari batu, tulang, atau gantungan. ya, nah itu hasil kebudayaan pada zaman Mesolitikum. Berarti yang keempat zaman apa? Setelah zaman Mesolitikum, zaman Berundagian adalah kita manusia Indonesia sudah mengenal teknologi dan dapat mengolahnya dari tahu logam. Tahu logam? Tahu ya, logam sama nggak dengan batu? Tidak. Logam, berarti logam itu lebih keras. Ya, lebih halus dibanding dengan jangan batu. Nah, ini kebudayaan atau ada 4 zaman yang dialami oleh masyarakat Indonesia pada masa prasejarah. Namun lebih lanjutnya kita di sini akan menonton tentang video atau tayangan gambaran kehidupan manusia praksara. Kedengaran ya? Yuk kita mulai saja. Kedengaran? Silakan Kembali kalian dari Studium Sosial mengajak kamu untuk mulai. Dan saya video pembelajaran ini dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini agar membantu kami rasa percakapan dan Nah, ini gambaran kehidupan dan menamani yang mematangkan. Masa Progagia atau disebut juga masa kemarinan teknik. Pada masa Progagia, kemampuan manusia dalam kegiatan ekonomi semakin maju.
tidak ditentukan di Kabupaten Riau. Kedua kabupaten Riau kemudian aktif di pedesaan dan praktik. Mereka bergerak di desa pegunungan, desa rendah, dan di pantai. Di masa perjanjian, masyarakat telah mahir pelatihan Ini masa perjanjian ya. manusia sudah mulai mengenal kedudukan iman dan dijilurkan untuk keperluan alam. Di mana masyarakat Indonesia yaitu mengenali teknologi. Nah, setelah kalian menyimak video ini ya, setelah kalian menyimak materi, sekarang kita akan bagi yaitu masing-masing kelompok ya. Ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok yaitu terdiri dari 4 atau sampai 5 orang ya. 4 atau sampai 5 orang kelompok. Untuk kelompok yang pertama, ini kelompok 1. Kalau untuk kelompok 1 terdiri dari berapa orang? 6 orang ya, terdiri dari 6 orang. Dan kelompok 2 terdiri dari 6 orang. Begini silakan kalian ceritakan sesuai perintah yang ada di KPD-nya ya. Selanjutnya ini kelompok 3, ini kelompok 4, dan ini kelompok 5 ya. Kita dulu masing-masing kelompok di situ kalian menganalisis tentang kehidupan atau kebudayaan pada masa praksara. Kelompok pertama yaitu tentang zaman Paleolitikum. Kelompok kedua yaitu tentang Mesolitikum. Kelompok ketiga tentang apa? Neolitikum. Kelompok keempat tentang kelompok yang kelima yaitu tentang kalian silakan mencari hasil kebudayaan dari zaman, contohnya zaman Paleolitikum. Budayanya berupa apa aja, ditemukan di mana, dan untuk apa alatnya, apa gunanya, untuk apa. Contohnya tapak genggam ditemukan di daerah misalkan Jawa Tengah. Adapun kegunaannya yaitu itu, silakan saja masing-masing kelompok. Silakan untuk materinya. Semuanya sudah pegang materi? Sudah ya. Ini untuk materi, boleh kalian untuk materinya boleh dari buku, boleh dari internet atau alat yang lainnya. Silakan kasih waktu 20 menit ya. Silakan kasih waktu 20 menit. Setelah kalian selesai, kita melanjutkan ke tahap presentasi. Boleh dari buku
zaman ketika manusia dapat membuat dan menghasilkan kebudayaan yang terbuat dari batu besar. Peninggalan hasil budaya terdiri atas: yang pertama ada menhir. Menhir berfungsi untuk memperingati orang yang sudah meninggal. Selanjutnya ada dolmen yang berfungsi untuk tempat sesaji, dan kemudian berundang sebagai tempat pemujaan yang mulia. Selanjutnya ada, baiklah, apa ada yang ditanyakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Silakan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan sedikit mempresentasikan tentang kebudayaan zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum atau Pikabai juga dikenal sebagai zaman batu pertengahan, merupakan periode transisi antara zaman Paleolitikum Yang lain berbagi. Berikut ini adalah ada yang ditanyakan lagi? Yang dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kelompok 5. Kelompok 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa perundingan adalah zaman ketika manusia sudah mulai menguasai teknologi program. Bagian yaitu 1. Kapak kerang, 2. pokok, 3. kapak perunggu, 4. negara, dan 5. bejana bumbu. Dari kami, selanjutnya dari pasukan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang zaman Neolitik. Zaman Neolitik adalah periode pada masa prasejarah ketika manusianya menggunakan alat-alat batu yang telah dihapuskan. Masyarakatnya telah mengenal tradisi pertukaran barang atau dagang, berternak, dan mengembangkan budaya hal-hal. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok 3. Yang terakhir yaitu pemaparan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paleolitikum atau zaman batu adalah periode prasejarah yang diperkirakan pada 600.000 tahun lalu. Pada periode ini, alat-alat yang digunakan manusia purba terbuat dari batu kasar yang belum ditemukan, seperti kapak genggam yang berfungsi untuk memotong kayu atau membunuh binatang buruan. Kesepian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat ya. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan tentang materinya, yaitu tentang kebudayaan Paleolitikum. Lupa ya. Masih sampai kenapa?
membahas tentang